Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat pimpinan pengurus anak cabang GP Ansor Kecamatan Bate Alit, sahabat Ma'arifin, yang selalu kita banggakan, yang selalu kita junjung namanya dalam kemajuan pergerakan pemuda Ansor, khususnya di Kecamatan Bate Alit, umumnya di Kabupaten Jepara. Sahabat Abdullah selaku pelaksana Kasat Koryon Kecamatan Bate Alit yang selalu kita patuhi apa nasihatnya, bimbingannya dalam memajukan kekompakan, kesolidan, kebenseran di Kecamatan Bate Alit. Dan para pemirsa dimanapun Anda berada yang kami hormati. Pertama-tama, sebelum kami menerangkan apa yang dalam kitab ini, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sampai saat ini kita masih diberi umur yang panjang, diberi kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa mendekatkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan semua perintah-perintahnya dan berusaha sekuat tenaga kita untuk meninggalkan larangan-larangannya. Dalam melahirkan kesyukuran kita, mari kita ucapkan minimal dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat berserta salam yang selalu kita senantiasa haturkan kepakuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah satu-satunya nabi yang sudah menuntun kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah, sehingga kita dalam konteks memajukan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah selalu kita berpegang teguh terhadap sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan kita mulai dunia sampai besok di kelak yaumul qiyamah, kita tetap diakui umatnya sehingga bisa menerima syafaatnya, terutama syafaatul uzmah, dengan bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa rahimakumullah, dalam pertemuan malam hari ini kami sedikit akan menerangkan berhubungan dengan konteks yang selama ini kita jalankan kesehariannya dalam rangka menambah ketebalan kita, keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhir-akhir ini banyak orang yang mengakui mempunyai Islam yang paling sempurna, tapi kalau dilihat perilakunya tidak mencerminkan Islam itu sendiri.
Dalam kitab ini diterangkan dari sahabat Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala anhu. Beliau bersabda, beliau berkata, "Manidda'a arba'atan, bila arba'atin, fada'wahu kadzibatun." Barang siapa dia mengakui mempunyai 4 sifat, tapi tidak disertai dengan 4 perkara yang lain, maka pengakuannya itu dianggap bohong. Yang pertama adalah manidda'a hubbullahi walam yantahi amma harimillahi ta'ala fada'wahu kadzibun. Barang siapa dia mengaku dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak pernah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, pengakuan tersebut adalah bohong. Pada dasarnya di lingkungan kita sendiri, khususnya mari kita introspeksi diri kita sendiri. Terkadang kita mengakui kita cinta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengaku diri kita, mengakui agama kita adalah Islam. Tapi pada kenyataannya kita sering melupakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang sangat menyedihkan, kita sering melakukan larangan-larangannya. Kita melupakan bahwa diri kita ini siapa? Kita ini adalah hamba. Hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang seharusnya kita selalu patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenyataannya yang dilakukan adalah larangan-larangannya. Kalau ditanya agama Anda siapa? Pasti dia menjawab, agama saya adalah Islam. Tapi yang kita lakukan tidak mencerminkan Islam itu sendiri. Yang intinya kita sering meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang mengakui cinta kepada Allah dan dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pernyataan tersebut adalah bohong. Yang kedua, wa manidda'a hubbun nabiyyi alaihi salatu wassalam wa karuhal fuqara wal masakin fada'wahu kadzibun. Ketika ada orang mengakui cinta Rasulullah, cinta kepada nabinya, tetapi dia tidak memperdulikan orang fuqara dan masakin, pernyataan tersebut juga dianggap bohong. Di lingkungan kita, diri kita sendiri, terkadang kita mengakui kita adalah umat Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Akan tetapi, ketika kita mempunyai rezeki yang lebih, apakah kita memperhatikan tetangga kita, kanan kiri kita? Masih adakah orang yang perlu kita pikirkan selain diri kita? Tentunya masih banyak di lingkungan kita orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang perlu kita santuni, tapi kita semua melupakan itu semua. Ketika kita mempunyai harta lebih, pasti yang dipikirkan adalah perut kita sendiri, tidak memperdulikan kanan kiri kita, orang miskin yang ada di sekitar kita. Sering kita lupakan.
Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, mari kita contoh sifat-sifat Rasulullah. Di antaranya adalah mencintai orang fakir, orang miskin, anak yatim, anak yang terlantar, selalu kita perhatikan. Yang ketiga, wa man idda'a hubbul jannah wa lam yatasaddaq fa da'wahu kadzibun. Ketika ada orang menyatakan dia senang dengan surga, tetapi dia tidak mau menyedekahkan harta bendanya, maka pernyataan tersebut juga dinilai bohong. Pada umumnya manusia hidup di dunia, pasti yang diharapkan adalah besok kelak di yaumul kiamah, mengharapkan kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi akan tetapi mereka lupa jalan menuju ke surga itu bagaimana. Kita sering melupakan hal itu. Bahkan kepada dirinya sendiri pun tidak terpikirkan soal itu. Padahal hidup di dunia ini hanyalah sementara. Harta yang kita miliki, harta yang kita tumpuk setiap hari, kita terkadang melalaikan apakah itu harta halal atau haram. Yang terpenting kita hidup di dunia bisa memberi kepuasan diri kita. Tidak mengingatkan, tidak ingat bahwa harta yang kita miliki ada sebagian dari mereka. Untuk itu, mari kita, harta yang kita miliki kita sedekahkan untuk mereka. Bagi orang fuqara masakin, perlu kita santuni, perlu kita sedekahi, agar supaya kita nanti kelak di yaumul kiamah, surga kita dapati. Bukan berarti kita tidak boleh mencintai dengan dunia. Boleh. Rasulullah berkata, bersabda, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan." Carilah dunia seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Tapi jangan lupa kita harus mengimbangi wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Kita harus bisa hidup dengan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ketika kita berbuat untuk duniawi, jangan lupa untuk ukhrawi. Dunia adalah untuk menanam. Kalau ingin besok di yaumul kiamah kita mendapatkan jerih payah yang kita tanam di dunia, maka mari mulai dari sekarang kita selalu bercocok tanam, kita rawat agar supaya nanti dalam waktu panen kita bisa meraih, bisa mendapatkan maksimal apa yang kita inginkan. Di antaranya adalah kita sering-sering bersedekah untuk memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir atau yang keempat, wa man idda'a khaufan nari wa lam yantahi minadz-dzunub fa da'wahu kadzibun. Barang siapa dia mengakui bahwa dia adalah takut dengan neraka, tapi tidak mau berhenti melakukan dosa, pernyataan tersebut adalah pernyataan yang bohong. Ketika kita berbuat di dunia ini, melakukan apa saja, terutama yang dilarang oleh Allah, dia tidak ingat dirinya sendiri. Akan tetapi selalu hidup dilumuri dengan dosa.
tapi pernyataannya adalah dia takut dengan neraka. Tapi kehidupannya selalu di jalan yang menuju ke neraka. Pengakuan tersebut adalah bohong. Untuk itu mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan kita, menjaga diri kita dari siksaan api neraka. Keluarga kita, saudara kita, terutama diri kita sendiri, mari kita bersama-sama menjaga diri kita dari siksaan api neraka. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan malam ini, walaupun sedikit, betul-betul kita bisa melaksanakan dalam rangka menebalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita diberi kemudahan, dan kelak di yaumul kiamah kita diberi keselamatan oleh Allah, sehingga kita dapat masuk surganya Allah bighairi hisab, dengan mudah dilampangkan semua kehidupan kita, dimudahkan semua kehidupan kita. Dengan iringan doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdini wahdina bi thariqil mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.